malingnya. Udah tua, maling lo bisa-bisanya sih. Ini ada apa ini? Dia udah maling di warung saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini cuma biskuit seperti ini aja. Sampai ngelakuin nenek-nenek seperti ini. Ini tetap maling, Pak. Betul, lihat tuh buktinya. Iya benar-benar namanya maling itu salah. Tapi kan bisa ditanya baik-baik dulu. Kenapa nenek ini sampai maling? Nek, kenapa nenek sampai maling, Nek? Begini kejadiannya. Lo mau ngapain? Kamu maling ya? Kamu maling ya? Kamu maling ya? Maling, Pak? Kamu yang maling. Banyak bacot tuh, ngarang cerita aja. Nggak tahu lo, ngarang mulu jadi orang. Udah. Emangnya harganya berapa sih? 10.000. Nih. Dari tadi. Ya udah, ayo kita pergi. Lu. Makasih ya, Nak. Iya. Makasih. Sama-sama, Nek. Ngomong-ngomong, rumah nenek di mana? Kok jalan sendirian, Nek? Nenek dari kampung ke kota mau mencari anak saya. Emangnya nggak ada komunikasi sama anaknya, Nek? Nggak ada, Nak. Alamatnya di mana, Nek? Semenjak dia ke kota cari kerja, nenek tidak tahu, dia tidak ada kabar, Nak. Waduh, Nek. Kalau mencari seseorang di kota sebesar ini pasti susah, Nek. Apalagi tidak ada alamat jelasnya. Kalau nggak begini aja. Untuk sementara waktu, Nenek tinggal di rumah kami aja dulu. Nah, sambil pelan-pelan nanti kita cari alamat rumah anak Nenek ya. Iya, betul, Nek. Nggak apa-apa, takut merepotkan, Nak. Nggak apa-apa. Tidak, Nek. Tidak merepotkan. Ayo, Nek. Sayang, kamu udah siap belum? Yuk jangan sampai kita telat. Kan kita udah janjian sama WO buat acara pernikahan kita. Gimana? Ibu, Akhirnya ibu menemukanmu, Nak. Ibu senang. Bu, ibu kok ada di sini? Mana panggil nama kamu itu lagi? Bu, Jana sudah tidak ada, Bu. Yang ada itu hanya Bobby. Udah, ibu pergi sana. Jana? Jangan panggil nama itu lagi. Panggil aku Bobby. Iya Jan. Bobby. Dan ingat, jangan sampai tahu Kang Panji sama Dian bahwa kamu itu ibuku. Apa, Nak? Ingat, kalau sampai tahu. Bobby. Kamu mau jemput Dian ya? Iya, Kang. Ngomong-ngomong, kalian saling kenal ya? Enggak saling kenal, Dian. Iya, nggak kenal kok. Barusan cuma ngobrol-ngobrol aja. Oh, begitu ya. Ya udah, kalau gitu saya berangkat kerja dulu ya. Nek, kemana, Nek? Duduk dulu, Nek. Gabung sama kami. Ada apa, Neng Dian? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau kami diskusikan dengan Nenek. Jadi gini, Nek. Saya dan Mas Bobby 1 bulan lagi akan menikah. Mas Bobby ini di kota ini tinggal sendiri, Nek. Dia tidak memiliki orang tua. Apa, Neng Dian? Dia tidak memiliki orang tua. Jadi kami ingin Nenek menjadi wakil orang tua kami dan hadir di pernikahan kita. Ya, insya Allah, Neng Dian. Nenek mau. Ya, insya Allah. Nenek izin keluar ya sebentar. Mau jalan-jalan dulu, Neng. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Apa salah aku, Nak? Ya, kamu nggak mau mengakui aku lagi. Lihat deh, ini proyek kita nanti. Maaf Kang Panji, Neng Dian, ini ada titipan surat dari nenek yang kemarin tinggal di sini. Katanya surat ini dikhususkan untuk calon suaminya Neng Dian. Oh gitu, emang neneknya kemana? Tadi dia bilang minta maaf, nggak pamit dulu karena Kang Panji sama Neng Dian belum pulang ke rumah. Jadi cuma hanya titipkan surat ini aja, Kang.
Terima kasih ya Mbak ya. Ya, makasih. Hai, Manji. Sayang. Kamu nangis? Kenapa sayang? Nih, kamu baca aja sendiri. Anakku Jana, maafkan ibu kalau kamu tidak suka ibu berikan nama seperti itu. Dan kamu lebih memilih nama kamu diganti jadi Bobby. Maafkan ibu, tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu, tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk kamu. Tapi asal kamu ingat nak, kamu selalu menjadi kebanggaan ibu. Ibu tahu dan sadar diri ibu ini tidak sempurna. Kamu juga tidak mau mengakui ibu, tapi kamu akan selalu menjadi cinta dan kasih sayang ibu. Nanti kamu akan menikah dengan Neng Dian. Maaf ibu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kamu, tapi ibu hanya bisa mendoakanmu agar kamu selalu sehat dan bahagia bersama istrimu nanti, dan kamu tidak bisa hidup lebih baik lagi. Tidak usah memikirkan ibu. Ibu baik-baik saja. Ibu akan pulang kampung. Kamu tidak usah khawatir. Ibu sayang sama kamu, nak. Kang, saya bisa jelasin ini, Kang. Sayang, Penjelasan apa lagi? Semuanya sudah jelas di surat itu. Kamu tega bohongi aku, Mas. Dan kamu tega sama ibu kamu sendiri. Apa benar ini semua, Bobby? Kamu harus jujur. Kamu itu laki-laki, harus gentle dan bisa mengakuinya. Kang, sayang, itu benar. Parah kamu, Mas. Dengar ya, Bobby. Kamu sama ibu kamu sendiri tega. Kamu tahu kan, ibu kamu mengandung 9 bulan, merawat kamu dari kecil hingga dewasa seperti ini. Tapi kamu menelantarkannya. Bagaimana dengan adikku nanti menikah dengan kamu? Hah? Karena kamu bohong lagi soal nama kamu. Apa susahnya sih jujur apa adanya? Maafkan aku, Kang Panji. Sayang, aku telah berdosa kepada ibuku. Aku malu kalau kalian tahu nama asliku. Dan aku juga malu kalau ibuku itu miskin. Kadang kita miskin. Dan Kang Panji, aku takut kalau dia tidak menerima aku. Kalau aku dari latar belakang seperti itu. Salah besar kamu, Bobby. Sejak kapan keluarga kami itu memandang rendah status sosial orang? Yang kami tidak suka hanya orang yang tidak jujur. Tahu nggak? Tapi aku jujur. Aku sayang dan cinta sama Dian. Aku berjanji, aku akan minta maaf sama ibuku dan aku akan bertobat, Kang. Aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan, Kang. Udah. Kamu tidak usah melakukan seperti itu. Biarin aja, Kang. Aku udah sakit hati sama dia. Aku gak bisa maafin kamu, Mas. Ya sudah. Kamu yang sabar ya, Dek. Yang tenang. Memang Bobby itu keterlaluan banget. Sudah nyakitin kamu. Tapi kamu harus ingat, Allah saja Maha Pemaaf. Walaupun umatnya itu sudah bersalah dan berdosa kepadanya, asalkan dia bertobat. Apalagi kita, cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Apa salahnya sih kita kasih kesempatan buat Bobby? Dia kan sudah meminta maaf dan dia mau bertobat, tidak akan mengulanginya lagi, Dek. Percaya sama Akang. Kamu masih cinta kan sama Bobby? Iya, Kang. Ya sudah. Sekarang kamu, Bobby, minta maaf sama adik aku. Makasih, Kang. Maafkan saya, Kang Panji. Dian, aku berjanji sayang, aku akan lebih baik ke depannya. Iya, Mas. Ya udah. Sekarang yang paling penting kita cari ibu ya. Sebelum terlambat. Yuk.
Ibu, Kang Panji, kenapa kalian ada di sini? iya jadi Bu, Bu, maafin aku Bu. Udah. Aku sudah salah sama ibu Bu. Mau ampuni aku Bu. Udah berdiri nak. Maafin aku Bu. Berdiri nak, berdiri nak. Sebelum kamu minta maaf juga, ibu udah maafin kamu nak. Makasih Bu. Sudah, kamu jangan menangis lagi nak. Ibu nggak sanggup melihat kamu menangis. Apalagi kamu sebentar lagi akan menikah dengan orang baik seperti Neng Dian. Ingat ya nak, jangan sakiti perasaannya. Kamu harus baik, harus jujur, harus setia. Asalkan kalian hidup bahagia, ibu senang nak. ya udah, kalau gitu sekarang kita berangkat ke KUA biar ibu menjadi saksi kalian dalam pernikahan nanti. Ya, Iya, ini hari bahagia kalian loh. Yuk. Malu mengakui orang tua yang sudah tua renta keadaannya miskin. Tidak mau mengakui kalau dia adalah ibunya, takut ketahuan orang lain, dan berpikir, oh ternyata ibunya orang kampung yang kalau diakui malu-maluin banget. Nauzubillah min dalik. Janganlah jadi anak yang durhaka hanya ingin suatu pujian. Janganlah jadi anak yang durhaka karena malu mengakui orang tua yang sudah tua dan miskin. Kita harus ingat, pengorbanan orang tua membesarkan kita itu tidak mudah. Apalagi sebagai ibu, banyak sekali pengorbanannya. Pembohong nomor 1 dalam keluarga itu adalah ibu. Di saat jatah makanan sedikit, dia rela memberikan anaknya. Lalu anaknya bertanya, "Mah, apakah mama sudah makan?" Pasti jawabannya sudah. Demi anaknya kenyang dan dia menahan rasa laparnya. Itulah pengorbanan seorang ibu. Dan apabila ibu lagi makan, ada makanan yang ada di bibirnya diminta sama anaknya, yakin dengan sukarela mengeluarkan makanan itu untuk anaknya. Lalu apa yang bisa diberikan anak kepada orang tua setelah anaknya sudah tumbuh dewasa? Hanya hitungan waktu aja. Kita juga akan tua dan akan memiliki anak. Bagaimana kalau kita diperlakukan sama oleh anak kita? Ingat, hidup itu tabur tuai. Apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu rasakan. Ingin hidup sejahtera, ingin hidup berkah, barokah, muliakanlah orang tuamu. Apalagi ibumu. Ibumu baru ayahmu. Stop berlaku zolim kepada orang tua sendiri. Carilah pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya. Kalau memang pasanganmu tidak bisa menerima masa lalumu, orang tuamu, ya udah nggak usah diterusin. Tapi kenyataannya kan baik sekali. Jangan sampai Allah marah padamu dan mencabut kenikmatan itu darimu. Nauzubillah min dalik. Bagaimana? Apakah sependapat? Komen dong. Terima kasih.